Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Jumat 27 Jumadil Awal 1443 Hijriah, yang dimana kebanyakan umat Islam, kecuali orang-orang yang memiliki perhatian terhadap agamanya, melupakannya dan sangat mengingat bahwa hari ini adalah tanggal 31 Desember dan besok adalah tanggal 1 Januari. Mereka melupakan tanggal dan penanggalan yang diikat ibadah-ibadahnya dengan bulan tersebut, bulan-bulan Hijriah. Puasa-puasa sunnahnya diikat dengan tanggal-tanggal Hijriah. Akan tetapi mereka melupakan dan mereka mengingat, bahkan tidak melupakan, sebab ini telah menjadi Id, hari raya yang dirayakan sangat sayang sekali oleh sebagian umat Islam. Coba tanyakan kepada orang-orang yang kita temui, hari ini tanggal berapa? Hari ini bulan berapa di dalam Islam? Bahkan tahun ini tahun berapa dalam Islam? Mereka mungkin sedikit di antara mereka yang bisa menjawabnya. Dan inilah kenyataan yang kemudian kita sebagai umat Islam harus sadar dan betul-betul kembali kepada agama kita dan mengenal betul batasan-batasan agama kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tahun 2021 ini setidaknya ada dua hal yang selalu menjadi perbincangan, yaitu ucapan selamat Natal, kemudian yang kedua perayaan tahun baru. Berulang terus datang waktu tersebut, berulang diperdebatkan, didiskusikan dan seterusnya. Akan tetapi yang sering luput dari kita ini memandang enteng dan memandang remeh arti dari sebuah ucapan. Mengucapkan misalnya selamat Natal, kita ini beragama Islam, kita mengimani la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang muslim dan kita mukmin
Dan ajaran Islam memiliki batasan-batasan yang tidak boleh kita lewati dari batasan tersebut. Dan sering kita menyepelekan dari ucapan. Itu kan cuma ucapan. Kalau kita berpikir, kita bertemu dengan orang-orang non-muslim, orang Nasrani, coba tawarkan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan terjemahkan bahwa saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kira-kira mereka mau lakukan? Kira-kira mereka mau lakukan? Hanya sekedar mengucapkan. Nah, kenapa kita umat Islam ini dengan sukarela bisa mengucapkan bahwa selamat atas bahwa bahwa Tuhan memiliki anak, atas kelahiran putra Tuhan, la ilaha illallah. Bagaimana mungkin seorang muslim mukmin bisa mengucapkan kalimat tersebut? Kemudian di dalam Islam ini ucapan-ucapan itu sangat memiliki arti dan memiliki peran. Perhatikan bahwa kita masuk Islam ini mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa kita seseorang dianggap keluar dari Islam ketika dia mengucapkan perkataan-perkataan kufur. Seseorang masuk surga karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah masuk surga. Kemudian di surat Bukhari, seseorang akan keluar dari neraka karena pernah mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah. Akan keluar dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Nabi menyebutkan bahwa di dalam hatinya ada kebaikan sebesar ini dan itu. Ucapan. Kemudian hadis riwayat At-Tirmidzi, begitu pula Ibnu Majah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadis qudsi pernah menyampaikan bahwa di antara seorang hamba di hari kemudian dikumpulkan, ternyata dia memiliki 99 catatan keburukan. Satu catatan sejauh mata memandang. Kemudian Allah mengatakan, hal tunkiru min hadza syai'an? Apakah ada yang engkau ingkari? Apakah malaikat-malaikat yang mencatat telah menzalimimu? Dia mengatakan, la ya Rabb. Apakah kamu memiliki udzur? La ya Rabb. Tapi Allah mengatakan, bala, bahkan kamu memiliki kebaikan. Maka dikeluarkanlah bitaqah, kartu, catatan yang bertuliskan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada kalimat ini yang tertulis. Maka Allah mengatakan, uhdur waznak, hadirkan timbangan. Orang ini masih sempat mengatakan, ya Rabb, ma hadhil bitaka ma'a hadhihi sijillat. Ya Allah, apa gunanya catatan yang hanya bertuliskan la ilaha illallah dengan catatan keburukan 99? Kata Allah Subhanahu wa taala, la tuzlam, kamu tidak akan dizalimi. Kemudian fatuda'us sijillat fi kaffah, fatuda'ul bitaka fi kaffah. Jadi catatan itu yang ada tulisan la ilaha illallah disimpan di mizan, timbangan ini. Yang satu di tempat ini catatan keburukan, kemudian catatan kebaikan. Fatashatis sijillat, maka catatan keburukan ini naik. Wasakulati al-bitaqa. Kemudian ternyata yang berat itu adalah kartu la ilaha illallah atau catatan la ilaha illallah. Fala yaskulu ma'asmillahi syai'.
maka tidak ada yang akan mengalahkan beratnya nama Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan apapun. Ucapan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Al-Musayyab, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari bapaknya itu Al-Musayyab, bahwa ketika Abu Talib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, faja'ahu Rasulullah, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fawajada indahu, di situ dia mendapati Abu Jahal, kemudian Abdullah bin Umayyah bin Mughirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ammi, wahai pamanku, kul, ucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kalimatan asyhadu laka biha indallah, adalah satu kalimat yang saya akan bersaksi untukmu dengan kalimat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Bukhari, kalimatan uhajju laka biha indallah, satu kalimat yang dengannya saya akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat, ucapan. Bukankah kemaluan perempuan menjadi halal bagi laki-laki karena ucapan akad nikah? Kemudian setelah itu menjadi haram karena ucapan talak. Ucapan. Seseorang masuk Islam dan keluar dari Islam dengan ucapan. Maka hati-hati dalam berucap. Hati-hati dalam berucap. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mengetahui. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati kalian, Allah melihat amal-amal kalian. Dan ucapan lisan ini adalah termasuk amal, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kemudian yang kedua adalah tentang tahun baru. Hadis riwayat Abu Dawud, begitu pula An-Nasa'i dan Imam Ahmad, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah datang ke Madinah, dan orang-orang kafir ini memiliki 2 hari yal'abuna fihima. Mereka bermain, bersungguh-gurau, senang, bersenang-senang pada 2 hari ini. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah mengatakan, ma hadzanil yauman, ada apa dengan 2 hari ini, atau apa 2 hari ini? Maka mereka mengatakan, kunna fihima fil jahiliyah, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, pada 2 hari ini dulu kami waktu di masa-masa jahiliyah kita bersenang-senang merayakan 2 hari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma, sesungguhnya Allah telah menggantikan 2 hari raya di jahiliyah tersebut dengan 2 hari raya yang paling baik, Yaumal Adha wa Yaumal Fitri, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Dan Ra'sus Sana, tahun baru ini, bahkan orang tua yang memiliki perhatian terhadap keluarganya, walaupun dia memiliki pemahaman yang minim terhadap agama, dia akan memperingati anaknya untuk tidak ikut campur, untuk tidak keluar malam, untuk tidak bercampur baur dengan laki-laki perempuan, karena mereka telah mengetahui mafsadah, kerusakan yang terjadi di malam ini. Dan ini bukan hanya berita, kita saksikan, kita dengar, dan ini berlangsung setiap tahun dan berulang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala la yuhibbul fasad, Allah tidak menyukai keburukan, Allah tidak menyukai kerusakan. Maka seorang muslim hendaklah dia mengenal ajaran agamanya,
dia mengetahui ajaran agamanya, dia meyakini al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam din. Agama telah sempurna dan Allah hanya meridai Islam sebagai agama kita. Apakah hari raya ataukah perayaan Ra'sus Sana, tahun baru, melengkapi ajaran agama kita? Tidak. Apakah kalau kita tidak merayakannya, ajaran agama kita berkurang? Tidak. Apakah hari raya tersebut mendekatkan diri kita kepada Allah? Tidak. Bahkan apakah hari raya tersebut memberikan keuntungan kita dari segi dunia? Tidak. Bahkan kita akan menambah jumlah dan dukungan kepada orang-orang yang merayakannya, yang kebanyakannya al-fasaqah, al-fajara, orang-orang yang rusak, orang-orang yang memiliki penyimpangan dari segi akhlak, yang membutuhkan bimbingan, yang menghamburkan hartanya pada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jelas itu bukan dari agama kita, jelas itu bukan dari ajaran agama kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencukupkan bagi kita 2 hari raya, dan setiap pekannya kita berkumpul dan bertemu dengan umat Islam di hari ini, yaitu pada hari Jumat. Yakini betul agama kita adalah agama yang sempurna. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Hanya agama Islam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cari agama, jangan cari ajaran, jangan cari pemahaman, jangan cari keyakinan-keyakinan yang tidak akan menjamin dan tidak akan menyelamatkan, kecuali itu hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia pasti akan termasuk di antara orang-orang yang merugi. Musibah ini menimpa kita karena kita tidak memiliki kecintaan terhadap agama. Bahkan kita tidak memiliki keyakinan yang penuh terhadap agama kita. Justru kita merasa agama ini terlalu mengatur, terlalu mengekang, terlalu membatasi. Padahal agama ini adalah agamanya Allah yang menciptakan kita, yang kita ingin diberikan keselamatan, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari, setiap waktu kita meminta kepada Allah, setiap doa kita panjatkan untuk masuk surga, agar kita diampuni dosa-dosa, agar kita mendapatkan pahala di sisinya, agar kita dimasukkan surga. Kemudian kita tidak ingin tunduk di bawah syariatnya Allah, di bawah ketentuan dan batasan-batasan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam ya, disebutkan, bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang memiliki keyakinan silahkan laksanakan. Dan kita sebagai umat Islam juga bebas melaksanakan ajaran kita. Dan ini tidak boleh kita campurkan antara ajaran ini dengan ajaran, antara keyakinan ini dan keyakinan ini. Masing-masing berjalan sesuai dengan yang diyakininya. Maka bahkan menggunakan bahasa toleransi itu kurang tepat. Bahasa agama kita, bahasa Al-Quran itu lebih tepat.
ketika Allah mengatakan lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu, silahkan lakukan, silahkan sembah yang kau anggap, yang kau yakini, silahkan rayakan hari-hari yang engkau yakini, waliyadi, dan bagiku agamaku. Sebab toleransi konsekuensinya bahwa ada sebuah kesalahan yang kemudian kita bisa menerimanya, mentolerir. Agama Islam tidak akan pernah mentolerir jika ada yang disembah selain daripada Allah. Tidak akan pernah bisa mentolerir kesyirikan. Tidak akan pernah bisa. Kan tetapi subhanallah, Allah memberikan batasan. Dan bukan berarti kita akan menzalimi orang, tidak. Allah dengan sangat baik mengungkapkan lakum dinukum waliyadi, bagimu agamamu dan bagiku agama. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Maka sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana cara kita juga menerapkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka dalam menghadapi tahun baru ini. Maka solusinya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 72, alladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila mereka melewati hal yang sia-sia, mendapatkan hal yang sia-sia, hal yang tidak bermanfaat, maka mereka melewatkan dan melalui itu dengan menjaga kehormatan dirinya, bahkan kehormatan agamanya. Dan seperti itulah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita terapkan. Biarkan orang-orang dengan keyakinannya melakukannya, kan tetapi kita menjaga diri kita dan keluarga kita, dan kita melewatinya seperti hari-hari biasa, dan tidak ada istimewa pada malam itu, tidak ada ibadah, tidak ada hal-hal apalagi kemungkaran-kemungkaran, tidak ada. Kita lewatkan seperti malam-malam biasa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga kita dan keluarga kita dari segala hal-hal yang menyimpang, dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa terpetunjuk, percaya, yakin terhadap ajaran agama kita, dan kemudian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.